Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Semangat dong. Ini semangat. Malah kabur tadi. Ya kan kabur kan mau menyelamatkan anak dan istri. Kan baru diomongin. Oh iya kabar. Tapi kan saya kan punya orangnya penuh dengan rencana soalnya. Kita bahas lagi lanjut ya. Buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah Ya Allah, apakah semua ini karena dosa kami? Nah, ini ada tanda tanya. Apakah karena dosa kami? Sebelum kita lanjut, kita nonton dulu nih. Ada sebuah video tayangan tentang reaksi saat terjadi gempa. Ini di tayangannya nih. Bagus ini. Oh, iya. Kalau terjadi seperti ini, panik nggak? Panik lah pasti Ustadz. Nah tapi kemarin pas lagi kejadian gempa itu, ya, kebetulan saya lagi ngasih nyusu kucing ke saya tuh. Terus saya baru lahir. Ya. Ibunya nggak nyusuin, saya lagi nyusuin. Kayak goyang-goyang. Terus saya nanya sama orang rumah kan, ini gempa nggak sih? Kata orang rumah, nggak tahu Pak. Oh ya, kok nggak tahu gitu. Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam nih mau izin nih. Kita kan nggak pernah tahu nih apakah kadang-kadang gempa itu cuma halusinasi kita doang. Nauzubillah min zalik ya. Karena saya punya pengalaman. Kenapa? Waktu saya masih tinggal di apartemen lantai 24. Kenapa itu? Itu terjadi gempa. Aku lagi nonton acara program siangnya Trans TV Bonis. Terus? Itu kayak gini nih. Kayak orang baca doa nggak? Baca doa nggak? Aku baca doa. Mau lari gimana ini? Aku kan lantai 24. Nah, ada orang yang berpikiran gimana caranya bisa kepikiran langsung baca doa. Dan kita bisa terhindar dari musibah, minta ampunan dosa-dosa kita. Ini bagaimana Ustaz Syam caranya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Habib Ustaz Afif, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan panik, biasanya doa-doa itu memang terlupakan gitu. Jangankan dalam keadaan gempa. Biasanya dalam keadaan tawaf saja, dalam keadaan tawaf, doa-doa yang sudah direncanakan di Indonesia sampai ke Mekah lupa semua. Kenapa? Karena dalam keramaian, dalam crowded atau apapun itu bentuknya, subhanallah, maka ulama kita atau guru-guru kita mengajarkan doa yang sangat singkat. Doa yang sangat singkat ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Doa yang sangat singkat yang kami maksudkan adalah istighfar. Kenapa dengan istighfar? Kalau istighfar itu satu, diampuni dosanya. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, diperbanyak hartanya, wa banin, diberikan keturunan, diperbanyak keturunannya, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, diberikan kebun daripada suburnya kebun-kebun tersebut dan sungai-sungai tersebut mengalir baginya, subhanallah. Jadi satu kalimat saja istighfar sudah dikasih semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan panik, kalau lupa semua doanya, ingat yang paling singkat. Apa itu? Istighfar. Ada juga doa sapu jagat kalau istilah orang Indonesia, yang mana kalau kita tanya sama ulama Arab, Syekh apa itu doa sapu jagat, ulamanya pun bingung apa doa sapu jagat. Karena yang disebutkan adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Syekh di video tadi membaca doa, banyak doanya. Termasuk diantaranya, Allahumma la tu'akhidna bidhunubina. Ya Allah, jangan kau hukum kami, timpakan kami atas dosa-dosa kami. Atau dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ya Allah. Kalau kami lupa, kalau kami khilaf, ya Allah, jangan kau hukum kami ya Allah. Dan beristighfar, kemudian mengucapkan, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Apapun yang terjadi ini ya Allah, Engkau tetap Maha Tinggi, Engkau tetap Maha Suci. Namun Ustadz kadang-kadang lupa bagaimana caranya senantiasa mengingatnya. Nabi SAW mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Artinya dimanapun kita berada, memang pakaian terbaik itu walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian terbaik adalah pakaian ketakwaan. Jangan pernah kita tanpa pakaian sama sekali. Artinya jangan pernah kita kemana-mana tidak membawa ketakwaan kita. Dimanapun kita berada, kalau ketakwaan ini bersama dengan kita, insya Allah tidak akan pernah lupa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan yang pernah dilakukan ataupun yang sengaja ataupun tidak disengaja. Maka seorang yang beriman ketika ditimpakan musibah mesti dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jarang sholat aja ketika daripada turbulensi pesawat itu langsung ya Allah ya Allah ya Allah. Panik ya. Paniknya itu ya Allah ya Allah. Orang tidak percaya Tuhan aja ketika ada turbulensi pesawat,
aduh Tuhan gitu ya, langsung ingat Tuhan. Kenapa? Karena memang kadang-kadang manusia diberikan shock terapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala. Astagfirullahalazim, cukup itu aja ya. Tapi kalau dia bilang la haula wala quwata illa billah. Bisa juga. Bisa juga kalau usah mana tuh. La haula wala quwata illa billah. Kalau lagi naik mobil. Itu namanya zikir. Zikir itu dalam keadaan apapun. Itu terjadi kalau kita lagi naik mobil, supirnya kekencengan. Ngerem, ngebut lagi. Itu kalau lagi di daerah kita jalan. Makanya carilah supir yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang gak pakai rem. Yang gak pakai rem. Masya Allah. Itu mendekatkan diri. Lebih deket emang sama Allah. Ya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Nah sekarang kan banyak nih, mohon maaf sebelumnya nih, orang yang buang sampah sembarangan sampai jadi banjir. Terus ada orang yang merusak alam, ya mungkin contohnya adalah menebang pohon, ya kan. Terus dia bangun-bangun gedung-gedung tinggi. Yang sebelumnya dia ini sebenarnya paru-parunya ibaratnya negara gitu loh buat oksigen. Nah ini apa yang harus dilakukan nih kalau seandainya kita memang harus kan yang namanya hidup itu negara itu harus maju. Tapi ternyata perkembangan negara ini justru malah merusak alam demi kemajuan negara. Apa yang harus dilakukan Ustaz Maulana? Mohon izin penjelasannya. Baik, makasih banyak. Izin Ustaz Afif, Masya Allah, Tabarakallah, sendalnya baru ya. Oh iya benar. Oh masih ada merahnya belum dicopot. Maaf, dicopot dulu ya. Ini kekuatan gempa. Ustaz Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Besok sudah masuk Ayyamul Bid. Satu hal buat kita. Pertanyaan Mas Fadli bagus. Nyindir ini. Kenapa bisa terjadi kerusakan? Itu bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri. Makanya tema kita menarik. Ya Allah, apakah ini karena dosa kami? Ingat, bisa jadi karena kesalahan kita, kelalaian kita sehingga terjadinya masalah. Ada namanya hukum alam. Kenapa bisa terjadi? Karena memang keadaan seperti itu. Kita bisa belajar dari lingkungan yang ada di dunia ini. Orang-orang tua kita sudah ngajarin. Rumah-rumah kita ini adalah rumah panggung. Jadi kalau terjadi gempa aman ya. Karena memang pegangan. Apalagi tunggu dulu, mohon maaf. Semua akan terjadi. Kenapa dari awal saya sudah sampaikan ada namanya fenomena alam. Yang namanya di pinggir laut ada namanya pasang surut air. Pasti akan terjadi. Kemudian kalau tinggal di gunung ada namanya banjir bandang dan sebagainya. Tapi tunggu dulu. Kalau ada pepohonan, kalau ada ini, itu aman. Nah, pertanyaan Mas Fadli, kalau terjadi kerusakan, buang sampah sembarangan, terjadi banjir, karena maaf dan sebagainya tidak diatur, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan pada fungsi manusia itu. Kembali kepada fungsi manusia. Senantiasa saya ingatkan, apa sih tujuan kita hidup? Selain kita menyembah kepada Allah, ternyata kata Allah kepada para malaikat, inni ja'ilun alifatan fil ardi. Untuk menjadi pengurus, urus bumi ini. Dan alhamdulillah betul diingatkan tadi bahwa sebenarnya sudah diaturkan. Ada namanya ini untuk pemukiman. Islam tidak menolak yang namanya pembangunan, tidak. Tapi ada namanya penataan, ada namanya keilmuan, ada namanya pengaturan, diatur yang mana. Makanya kalau mau bangun rumah ada namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Dan sebagainya. Dan ada para ahli. Namanya kembali lagi, fenomena alam tidak akan terjadi bencana jikalau tidak ada korban jiwa. Korban jiwa. Nah, ini yang harus dicamkan. Jadi yang dilakukan kembali ada 3 ini. Apa 3 itu? Tegurlah. Tegurlah. Kalau kita punya jabatan, alhamdulillah. Dengan jabatan kita yang punya tulisan, silakan tulisan, liputan-liputan, yang berdakwah ingatkan untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk tidak bakar ampah. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan kalau tidak bisa, lakukan tahap yang terakhir. Apa tuh? Doakan mereka. Oh, pantas rumah Ustaz kebanjiran itu kenapa masalahnya? Memang posisinya di situ. Oh, bukan karena buang sampah sembarangan ya? Bukan. Oh. Posisinya katanya sudah diambil dari pesawat, itu memang kayaknya sudah mengantong. Jadi di situ. Jadi Ustaz, kenapa beli itu rumah udah Iya, tahu di situ. mengantong? Tempatnya air ditempatin. Iya. Yang salah yang beli. terakhir. Iya, saya mau iya. sampaikan Apa tuh? kepada semuanya.
Kalau tidak sanggup menegur, Doakan. menjadilah Ah. teladan buat yang lain. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang waktu kita menjawab pertanyaan masuk dulu nih. Yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke langsung aja kita bacakan pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Ya. Yang pertama nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya-tanya. Tetangga itu saudara Kamu paling nanya? dekat. Kamu nanya. Kamu tanya-tanya? Tanya. Bukan itu. Ya, banyak yang bertanya-tanya tentang tetangga itu saudara paling dekat dengan kita. Tapi mengapa di saat tetangga yang lain sedang diuji musibah, bukannya malah bantu, malah diomongin dan dinyinyirin? Nah, ini apa yang terjadi nih Ustadz Afifuddin? Masya Ustaz, Allah. Tabarak. lebih tegas. Karena tadi saya lagi diomongin. Tahu tetangganya kebanjiran, diomongin terus. Silakan. Enggak, tetangga juga jauh rumahnya udah ujung ke ujung. Nah, Kenapa itu? Faqala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu yang pertama. Tolong menolong dalam kebaikan. Ini momentum yang tepat. Bagaimana kita selaku anak bangsa tatkala ada saudara kita ketimpa musibah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di Nusantara yang hebat ini. Setiap bantuan, bala bantuan datang silih berganti. Jadi alhamdulillah, jika ada satu yang nyinyir, satu yang gak suka, percayalah ada 1000 saudaramu yang akan menolongnya. Iya. Masya Allah. Dengerin tabarakallah. itu. Iya. 1000 yang menolong saya. Menorong. Yang kedua, Waktu Ustadz banjir gak ada yang nolong kayaknya. ini apa? Kata Afif closing, ini apa? Yang kedua, Iya. Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi Muhammad dalam riwayat untuk berbagi kepada tetangga, mengasihi tetangga, berbuat baik kepada hatta dzanantu annahu sayurathuhu. Aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan. Oh. Saking baiknya kepada tetangga. Subhanallah tabarakallah. Nah, kita mudah-mudahan dengan momentum ini kita harus baik kepada tetangga. Iya, benar. Hilangkan sifat-sifat. Hilangkan nyinyir sifat-sifat. itu, Masya Ya Ustadz Allah. Maulana nggak usah sifat nyinyir. Masya Karena kalau Allah. Ustadz Maulana banjir, tetangganya juga banjir semua. Nggak ada yang nyinyir. Lah kita semua kebanjiran gimana dong gitu ya kan? Nah ini Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram. Kita masuk, kita manyuk sih. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sedang diuji musibah. Ibu mertua saya demen banget ngutang. Dan sekarang ibu mertua saya nggak tahu bersembunyi di mana. Penagih hutang, semua nyerang ke saya. Bagaimana saya bisa melewati musibah dari ibu mertua saya yang ternyata berhutang sampai 1 miliar Ustadz? Allah. Tapi wajib gak sih utang mertua yang bayarin anak atau menantunya? Aduh, kita nggak ikut campur nih. Kita nggak punya utang kan? Kita coba tanya siapa. Aman. Saya suruh jawab. Yang punya mertua baru. Iya, iya. Ustaz Syam mau di sini jawab. Silakan Ustaz Syam. Iya. Allah Akbar. Kami Ustaz Afif, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Jadi apa namanya bridgingnya itu saya nggak punya hutang, kita suruh jawab. Kayak seakan-akan yang menjawab punya hutang gitu. Jadi subhanallah kalau berbicara tentang hutang itu juga musibah. Ya, hutang itu musibah yang luar biasa karena Nabi SAW mengingatkan barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan tenang, tidak mikirin hutang, berarti dia adalah orang kaya. Berarti dia adalah orang yang bahagia. Salah satu tolak ukur kebahagiaan kata Nabi SAW ketika dia terbangun di pagi hari dalam keadaan tenang. Orang yang punya hutang apalagi sampai 1 M tidak mungkin terbangun dalam keadaan tenang. Kecuali dia memang tidak tahu malu, berhutang lalu dia tidak malu, subhanallah. Maka Nabi SAW memberikan tolak ukur orang yang terbangun di pagi hari dalam keadaan bahagia, tenang, tidak ada mikirin subhanallah tentang dunia atau hutangnya, maka dia adalah orang yang paling bahagia, subhanallah. Berarti yang punya hutang sampai 1 M adalah suatu musibah. Dan bahkan yang lebih musibah lagi bukan hutang dia, bukan dia yang berhutang, tapi ternyata mertuanya. Naudzubillahi min dzalik. Apakah seorang anak wajib untuk membayarkan hutang orang tuanya? Apakah seorang menantu wajib membayarkan hutang daripada mertuanya? Maka anak wajib membayarkan hutang orang tuanya diambil daripada harta orang tuanya. Kalau diambil dari harta orang tuanya, maka sang anak wajib membayarkan daripada hutang orang tuanya. Kalau dikatakan orang tua sudah meninggal dunia, maka bukan bagi-bagi warisan terlebih dahulu, maka yang dihitung adalah hutangnya terlebih dahulu. Ketika dihitung hutangnya, ternyata hutangnya misalnya 1 M, harta yang ditinggalkan misalnya 1 M
1,1, maka yang dibagi cuma yang 0,1-nya aja. 1M-nya dipakai untuk bayarin hutang orang tua tadi. Bukan dari harta sang anak, bukan dari harta sang menantu, tapi dari harta orang tua itu sendiri yang telah meninggal dunia. Bagaimana kalau masih hidup? Maka sampaikan kepada orang yang tadi menjadi orang yang ngutangin ini, mana buktinya? Karena dalam Al-Quran disebutkan, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Mesti ada kwitansi, mesti ada pencatatannya. Maka minta dulu buktinya hitam di atas putih, kemudian saksi-saksinya, kemudian bagaimana cara membayarkannya, maka dilihat di situ bagaimana sistem daripada perjanjian sebelumnya. Kalau anak dan menantunya ini tidak berkewajiban sama sekali untuk membayarkannya, bahkan kalau hukum negara kita pun demikian mungkin. Orang yang bersangkutan saja yang wajib untuk membayarkan hutang kepada orang tersebut. Kemudian yang dilihat apa lagi? Jaminannya apa? Kalau memang ketika dia tidak bisa untuk membayarkan hutang, maka dibantu untuk memberikan jaminannya tadi. Yang perlu digarisbawahi, yang biasanya terjadi adalah bersekongkol atau bersama-sama bekerja sama dalam kebohongan. Subhanallah. Ini yang parah ini. Orang tuanya berhutang, datang penagihnya, dia membantu orang tuanya kabur daripada hutang tersebut. Anda bisa kabur di dunia, tapi Anda tidak akan bisa kabur dari hukum akhirat, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan biasanya yang berhutang malah dia yang kayak terzolimi gitu loh. Dia yang kayak diambil uangnya. Padahal orang yang nagih hutang itu bukan nagih uang Anda. Orang yang nagih hutang itu adalah menagih uang mereka sendiri. Betul. Yang telah Anda pakai. Jadi hilangkan mindset membayar hutang adalah menzolimi saya. Tidak, membayar hutang adalah menyelamatkan saya dari hukum Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Allah taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Sama-sama, penjelasannya. Ini Ustaz Maulana kayak cocok nih buat saya. Saya lagi lihat-lihat itu, bagus kan? Tuh, tapi mahal banget harganya. Baik-baik deh. Harus kenapa? Baik-baik. Oh, baik-baik, bukan doain dong biar dapat. Bukan itu maksud saya. Ini bisa jadi musibah juga, bencana loh. Loh, kenapa jadi bencana? Kan saya diminta didoain biar dapat. Kalau dapat kan saya senang, Ustaz juga senang. Gini aja. Hah. Kenapa? Ini kan mau jual beli kan? Ini saya mau pengen dibeli. Beli kan? Iya. Berarti ada yang penjual, ada pembeli. Iya. Itu bisa jadi bencana juga. Kok bisa gitu? Makanya kita akan bahas setelah yang satu ini. Bahaya terjadinya ketika terjadi proses jual beli, ada terjadi bencana. Setelah yang satu ini, jamaah, alhamdulillah. Ini nggak boleh ngeliat orang seneng gitu ya. Oh, orang seneng lagi musibah.